Halo Sobat Semesta, perkenalkan nama saya Bunga dan teman-teman saya. Halo, aku Bagus. Halo, saya Dian. Halo, saya Ines. Halo, saya Ratih. Halo, saya Angga. Dan kami semua dari kelompok Rusia. Kalian pernah nggak sih mikir apa peran kita sebagai pemuda Indonesia dalam pemilu tahun 2024 nanti? Duh, nggak kepikiran lah, peran kita ngapain sih? Nah, kali ini kelompok kita akan mewawancarai Ketua KNPI Kabupaten Tabanan loh untuk mengetahui apa peran kita sebagai pemuda Indonesia dalam pemilu tahun 2024 nanti. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih pemilu itu apa? Kalau aku nggak tahu. Aku tahu. Dilansir pada website KPU, pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam etika. Sekarang udah tahu kan pemilu itu apa? Nah, udah. Penyelenggara dari pemilu tahun 2024 terdiri dari KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Pemilu tahun depan akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024 di TPS yang sudah disediakan di masing-masing daerah. Nah, warga Indonesia yang berhak memilih dalam pemilu 2024 adalah warga Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih dan yang sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pada saat ini sudah ada 3 kandidat presiden dan wakil presiden yang mantap mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Di antaranya Anies Baswedan dengan Caimin, dan yang kedua ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dalam pemilu tahun 2024, ada 5 jenis surat suara yang digunakan. Surat suara yang berwarna abu-abu merupakan surat suara yang digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Surat suara yang berwarna merah untuk memilih DPD, surat suara yang berwarna kuning untuk memilih DPR, surat suara yang berwarna biru untuk memilih DPRD provinsi, dan surat suara yang berwarna hijau untuk memilih DPRD kabupaten atau kota. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara dari Ketua KNPI Kabupaten Tabanan terkait dengan peran pemuda Indonesia dalam pemilu tahun 2024 nanti. Halo guys, jadi kita sudah sampai di KNPI. Baik, mohon izin Bapak, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak memandang peran pemuda dalam proses pemilu dan politik secara umum? Memandang peran pemuda dalam proses politik. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Terima kasih dari teman-teman atau adik-adik SMA 1 Tabanan. Peran pemuda dalam ajang politik kita bisa lihat pada masa pemilu di 2024 ini sangatlah potensial, karena kita bisa lihat anak-anak muda mulai menjadi daya tarik atau sebuah objek bagi partai-partai politik, baik bagi kandidat capres, cawapres, dan tim pemenangnya untuk mencari simpati dan dukungan. Karena apa? Potensi anak muda di tahun 2024 ini adalah potensi yang cukup besar yang akan mempengaruhi suara partai pemenang dan pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Maka dengan itu saya kira anak-anak muda harus mulailah pada saat ini belajar tentang politik, peka terhadap informasi politik, dan mulai secara eksklusif melihat bagaimana kandidat-kandidat itu yang akan kita pilih ke depannya untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Jadi poinnya kita sebagai pemuda juga harus tahu bagaimana itu politik, dan pastinya sekarang sedang gencar-gencarnya tentang memilih pada yang akan diadakan pada Januari tahun 2024. Nah, dengan minimnya pengetahuan politik yang dimiliki anak muda sekarang, apakah pemuda hanya akan dijadikan alat politik bagi partai-partai yang sedang ingin mencari simpati yang seperti Bapak bilang tadi? Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan pemuda dijadikan alat dalam pemilu, dan bagaimana menurut Bapak KNPI bisa berupaya mengatasi masalah ini? Apakah ada kesempatan bagi pemuda untuk berperan aktif? Oke, masalah anak muda yang akan menjadi alat politik di tahun 2024 itu memang benar
akan terjadi seperti itu, karena yang seperti Bapak bilang adalah pemuda itu mempunyai suara yang besar, sampai 52% pemilih pemuda di 2024 ini akan memberikan hak suaranya. Itu adalah suara yang sangat besar. Itu dalam rentang umur anak-anak 17 tahun sampai 40 tahun. Sedangkan kita bisa lihat bahwa adik-adik ini, Gen Y, Gen Z ini cukup minim informasi atau ketertarikan dalam ilmu politik, pengetahuan politik, atau fobia dengan bahasa politik. Padahal politik ini adalah sebuah proses yang legal untuk mencari pemimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Kenapa bisa anak-anak itu bisa menjadi alat? Oke, karena kita antipati dengan hal seperti itu politik. Dan jika kita tidak ingin menjadi alat, kita harus ikut memperhatikan setiap isu politik, setiap materi politik. Kita buka satu-satu kandidat-kandidat itu, mana yang mempunyai kualifikasi, siapa yang mempunyai integritas, siapa yang mempunyai sebuah konsentrasi untuk mewujudkan Indonesia ini, melanjutkan perjuangan Indonesia ini ke depannya. Makanya dengan hal yang saya katakan tadi, ayo anak-anak muda, jangan mau menjadi alat. Kita yang akan memberikan keputusan kepada siapa yang akan kita pilih. Jangan sampai kita dimanipulasi oleh media sosial yang udah di-frame, didesain oleh konsultan-konsultan politik masing-masing calon itu. Jangan karena ada guyonan salah satu kandidat, jangan karena ada goyangan salah satu kandidat, jangan karena ada lelucon yang dibuat salah satu kandidat, itu yang membuat kalian memilih dia. Karena banyak seperti itu yang Pak De amati, refleksi kalian dibaca main di TikTok, algoritma kalian dibaca, dan itu menjadi kalian tertarik pada salah satu calon itu. Padahal bukan itu hal yang sesungguhnya harus kalian nilai. Kalian harus nilai yang banyak. Nafas panjangnya, tidak akan korupsi, konsistennya untuk bekerja sampai ke bawah, belusukan, tahu cerita masyarakat seperti apa, bukan orang yang instan dengan visi misi yang hanya diucapkan pada saat pemilu. Itu. Yang terakhir, apakah ada harapan dan ekspektasi Bapak terhadap peran pemuda dalam memperkuat demokrasi dan sistem politik? Kemarin kebetulan Pak Dek sempat juga banyak komunikasi dengan kalangan akademisi, dengan teman-teman pelaku politik di daerah kita di Bali. Sebenarnya adik-adik ini harus ikut berpartisipasi walaupun tidak secara langsung, paling tidak mengenal bahwa politik ini seperti apa, di dalam proses politik itu seperti apa. Karena semua proses kebijakan, semua keputusan dan arah pemerintahan ini akan diputuskan oleh jalur politik. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita paham, kita tahu bagaimana di dalam sebuah perjalanan komunikasi politik itu, kita bisa lebih bijak melihat, menimbang, dan memberikan arah kepada teman-teman yang seumuran, sehingga negara ini, kita orang muda dapat melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh para pejuang. Kenapa? Kita punya tugas, anak-anak muda seperti kalian semua, bukan hanya main HP, bukan hanya belajar. Kita sudah diberikan sebuah kemerdekaan oleh para pejuang, dan tugas kita lah anak-anak muda ini yang mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Belajar dan memilih orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Itu pesan Pak Dek untuk anak-anak muda. Terima kasih Pak Dek atas kesempatan wawancara kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Pada saat tim KPU mengadakan sosialisasi ke SMH SDA, tim kami berhasil mewawancarai Ibu Ani selaku anggota KPU Tabanan. Jadi hari ini merasa senang sekali ya bisa bertemu dengan anak-anak SMA 1 Tabanan keren banget ya. Jadi luar biasa semangatnya. Yang jelas tadi pertanyaannya adalah tentang pemuda. Ya fokusnya ke Gen Z ya. Gen Z ya, seperti itu. Ini sebenarnya sesuatu yang harus kita sikapi. Tadi sudah disampaikan bahwa anak muda itu males, nggak respect lah tentang politik, cuek dan sebagainya. Tanda kutip nih, bayangan kita golput nih banyak nih, karena mereka pada cuek. Tapi harapannya dengan begini nih, kegiatan ini artinya bahwa ada informasi. Saya yakin bahwa
generasi ini itu cerdas-cerdas semua. Kita sekarang dorong anak-anak muda untuk menjadi pemilih cerdas. Ingat, satu suara menentukan nasib bangsa 5 tahun. Jadi kalau kita tidak terlibat, ini ruginya siapa? Bukan dia aja, tapi semuanya akan rugi. Betul kan? Ini kan menentukan kebijakan. Siapa yang akan kita pilih nantinya seperti apa pemimpin. Oke, ini penting sekali. Makanya sekarang ini gadgetnya sudah canggih, media sosial sudah luar biasa sekali. Ini kita dorong dulu, cari tahu dulu, penasaran dulu ini calon-calonnya seperti ini. Dan kemudian juga harus hati-hati, tadi kita bahas tentang tolak money politik dan jangan golput ya. Ini bahaya banget. Jadi sekarang sudah merajalela. Hanya dengan uang mereka bisa duduk di DPR. Tapi kita nggak tahu kualitasnya. Maka dari itu saya yakin anak-anak muda nih hebat-hebat, sudah pintar, cerdas. Kita buat diri kita cerdas untuk pemerintahan berikutnya yang 5 tahun ini. Kita nggak mau rugi ya. Kita akan memilih pemimpin yang memang betul-betul layak memimpin Indonesia. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang ke TPS Pada 14 Februari 2024 Dan gunakan hak suaramu untuk memilih.